Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Sehat dan masih bersama Ibu Dr. Leni di sini. Dok, kita akan menjawab ini tentang mitos atau fakta, Dok. Kalau anak gemuk ini bisa stunting. Nah, kenapa bisa demikian, Dok? Betul sekali bahwa anak gemuk itu mungkin orang tua melihat, ya anak saya sudah gemuk nih, akhirnya dia abai. Jadi mau ngasih makan itu sembarang. Jadi karena dia merasa melihat anaknya oke-oke aja, bodinya oke, akhirnya orang tua yang harusnya mengaturkan makanan untuk anak abai terhadap kecukupan vitamin dan mineral saja. Dia hanya memperhatikan kalori. Akhirnya stunting dulu per definisi adalah kekurangan gizi kronis. Jadi dia tidak merasa lagi bahwa sebenarnya anaknya mengalami kekurangan gizi kronis. Jadi sebenarnya dia hanya mencukupi kalori, tapi vitamin dan mineral yang harusnya diserap oleh dia tidak disiapkan oleh orang tua. Jadi abai, Dok, ya? Karena melihat anak tadi sudah gemuk, nah lalu abai dengan yang lain-lainnya. Betul. Oke, jadi itu yang bisa membuat stunting tadi, Dok, ya. Baik, berarti ini fakta? Fakta, oke. Nah, jika sudah mengalami kegemukan, Dok, ya, apakah anak ini memerlukan diet? Tadi sudah dijawab tadi di segmen awal, tadi bisa diet, Dok, ya, tapi jangan terlalu ketat begitu, Dok, ya. Nah, lalu jika memang tadi diperlukan diet, bagaimana, Dok, memastikan kebutuhan gizi anak agar tetap tercukupi, Dok? Jadi anak itu masih mengalami fase tumbuh dan berkembang. Kita tidak mengatur diet secara straight, maksudnya secara ketat, tapi kita punya target dia penurunan berat badan 500 sampai 2 kilo per bulan. Jadi pada saat kita lihat grafik nih, targetnya umpamanya, oh ini ketinggian nih, harusnya dia posisinya di 30 kilo, dengan umur segini dia ternyata di 35 umpamanya. Kita turuni target 5 kilo, kalau cuman menurunkan setengah sampai 2 kilo ya paling, tapi dengan rentang waktu yang kita sudah atur, perbanyak aktivitas fisik aja, kayaknya sudah turun itu, nggak usah terlalu ketat, nanti malah nggak tumbuh anaknya. Oke, jadi perbanyak aktivitas fisik, makanan, perbanyak ganti pola makan tadi. Jadi lebih ke mengatur pola juga di dalam rumah begitu, Dok, ya. Jangan sampai kita melihat atau menyaksikan anak kita setelah makan dia langsung rebahan, main gadget gitu ya. Jadi seperti dibikin kita yang mengontrolnya atau kita bikinkan aktivitas mungkin, Dok, ya, yang sekiranya membuat dia bisa bergerak dan senang. Boleh olahraga dan dia merasa nyaman, tenang. Karena kalau seorang anak cemas, dia pun akan beralih ke makanan. Kebanyakan seperti itu untuk anak-anak gemuk. Jadi kalau kamu itu gemuk, kamu harus makan begini-begini, itu terpola, dia merasa, aduh kamu nanti cantiknya. Akhirnya, jadi takut sendiri anaknya. Jadi dia semacam pelampiasannya ke makanan. Betul, ke makanan lagi. Ya? Bikinlah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, perbanyak aktivitas fisik. Jadi pola makan diatur, aktivitas fisik diatur, insya Allah dia akan bisa dengan target setengah sampai 2 kilo per bulan. Nah itu tadi ya pemirsa, jadi jangan terlalu berat tapi punya target. Betul. Gitu, Dok, ya. Oke, nah lalu, Dok, ini bagaimana batasan aman konsumsi makanan olahan gitu, Dok, ya, atau makanan ringan pada anak, seperti misalkan makanan olahan daging hingga coklat, Dok. Nah bagaimana batasan amannya, Dok? Oke, jadi makanan yang seperti itu pada anak itu kayak umpamanya coklat ya. Coklat tuh ada 2, jadi ada coklat susu sama coklat hitam. Yang bagus itu memang coklat hitam tapi rasanya nggak enak. Dia bagus untuk kecantikan, bagus untuk mood, jadi untuk orang tua ya, dia memperbaiki mood, jantung, detak jantung juga bagus, cuman nggak bagus buat anak-anak. Dan untuk coklat susu kebanyakan disukai anak-anak, tapi sebaiknya di atas 2 tahun. Agar gigi-gigi bagus, tumbuh kembang juga bagus, supaya dia makan utama, bukan coklat. Begitu pula untuk daging, daging-daging olahan itu bagaimanapun mengandung banyak pengawet. Itu nggak bagus juga buat anak, silahkan selingan tapi di atas 2 tahun. Oke.
sama seperti coklat tadi juga harus di atas 2 tahun dok ya. Iya. Dan biasanya kalau coklat-coklat ini yang coklat susu tadi dok ya, bukan yang coklat hitam. Bukan. Sebetulnya bagus coklat hitam dok ya. Benarnya, tapi memang kita juga suka coklat susu kok. Tapi sebenarnya bagusan coklat hitam, memperbaiki mood, ya juga bagus untuk jantung. Oke, tapi tadi batasan usianya harus menjadi catatan dok ya, harus di atas 2 tahun. Baik, nah ini dok, apakah benar dok, anak usia 2 tahun ke atas sudah tidak memerlukan sufor? Nah, karena untuk anak ASI juga umur 2 tahun sudah waktunya disapih dok ya, jadi haruskah dilanjutkan dengan sufor atau bisa dengan susu UHT biasa dok? Oke, jadi kita kembali ke perdefinisi dulu. Susu pertumbuhan, susu formula itu adalah susu untuk pertumbuhan yang kita dimodifikasi di pabrik, disajikan dalam bentuk bubuk atau bentuk cair yang sudah ditambahkan vitamin maupun mineral. Nah, kita sepanjang anaknya tidak mengalami gangguan pertumbuhan, tidak mengalami gangguan masalah makan, kita yakin bahwa anaknya tumbuh bagus, makannya kuat, makan ikan bagus, makan apa aja bagus, nggak masalah nggak dikasih susu. Tapi kalau kita takut, nggak yakin nih anak kita tumbuhnya bagus, tidak mengalami gangguan pertumbuhan gitu ya, silahkan. Kalau di atas 2 tahun sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau makannya bagus ya. Kalau makan bagus dan tidak ada gangguan pertumbuhan. Tapi kalau ada gangguan makanan, gangguan makan, gangguan pertumbuhan, sebaiknya tetap dikasihkan susu formula. Lanjut, ya. Tetap lanjut. Makannya misalkan susah dan harus tetap lanjut sufor misalnya. Tapi untuk jaraknya pun harus jangan terlalu ini dok ya, jangan terlalu dekat. Ya. Oke. Jadi tetap tidak apa-apa untuk sufor. Silakan susu formula tuh bisa dalam bentuk bubuk, bisa bentuk cair yang di atas 2 tahun UHT silahkan. Tidak masalah. Tapi kalau orang-orang memiliki gangguan pertumbuhan, ada susu-susu kalori tinggi, itu tetap diperlukan untuk mengembalikan atau mempercepat pertumbuhannya sesuai ke grafik pertumbuhan. Oke, baik. Nah, ini dok, kita ada kemarin digegerkan begitu dok dengan berita anak usia 16 bulan obesitas dengan berat badan 27 kg dok. Nah ini salah satu penyebabnya adalah penggunaan SKM sebagai pengganti susu sejak usia 6 bulan. Nah SKM ini dianggap sebagai pengganti susu karena lebih murah katanya dok ya dibandingkan susu-susu formula lainnya. Nah bagaimana tanggapannya untuk ini dok? Kita kembalikan lagi, SKM itu sebenarnya bukan susu ya. Itu adalah gula yang diberikan perasa susu. Itu bukan susu. Bukan susu dok? Bukan. Jadi kalau orang tua tetap memaksakan memberikan itu, sebenarnya dia hanya memberikan karbohidrat saja. Proteinnya tidak. Jadi susu itu cuma perisanya saja? Rasanya saja. Sebenarnya gula dok ya? Gula. Oke, bahaya. Jadi makanya bahaya sekali. Anaknya akan mengalami gangguan gizi, akan menjadi obesitas, terjadi diabetes mellitus atau kencing manis. Dan itu memang sudah ada kejadian, kasusnya sudah di Rumah Sakit Badarudin. Oh di Kabupaten Tabalong sudah ada? Ada, orang tuanya memberikan susu kental manis terus karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anaknya mengalami diabetes, tapi anaknya kurus. Jadi kita analisis ternyata diberikan susu kental manis dan sekarang orang tuanya rajin memberikan insulin pada anak. Kasihan loh, akhirnya kecil-kecil sudah dikasih insulin. Itu usianya berapa bulan dok? Berapa ya, umurnya kayaknya 6-7 tahun kalau nggak salah. Oke. Kasihan. Miris dok ya? Iya. Baik. Karena salah pola asuh. Salah pola asuh, baik. Nah dok, kiranya apa nih yang menjadi solusi? Misalkan kan itu gara-garanya tadi kan mungkin faktor ekonomi juga, akhirnya diberikan kental manis dok. Apa kiranya solusi yang bisa ditawarkan untuk itu dok? Sebenarnya kalau memang orang tuanya rajin, per definisi kita kembali lagi bahwa sepanjang tidak ada gangguan pertumbuhan, susu formula tidak perlu dikasih. Tapi kita siklus ya, kalau nggak punya dana, bagaimana anaknya bisa tumbuh gitu ya? Cari alternatif makanan yang lain, protein. Masih tidak punya juga,
balik ke puskesmas. Diskusilah dengan petugas medis terdekat. Di sana ada bantuan berupa susu untuk pertumbuhan atau biskuit. Jadi untuk masyarakat menengah ke bawah, dari petugas medis akan diajarkan cara mengolah makanan, memberi makan, bentuknya seperti apa, itu akan dibantu sampai dia masuk ke gizi baik, artinya kita mencegah stunting, baru dilepas. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sepanjang kita tetap berusaha, insya Allah selalu ada jalan. Oke, nah jadi jangan sungkan dok ya untuk ya, pergi aduh ke saya nggak punya posyandu dana, gitu. aduh saya kalau nggak punya dana pakailah BPJS yang ditanggung pemerintah. Kalau umpamanya nggak punya duit, untuk yang penting kreatif. Jangan pernah menyerah, karena sudah ada di Al-Quran kan, Tuhan tidak akan pernah mengubah nasib seseorang kalau dia tidak berusaha. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir dok, pesan dokter bagi orang tua, terkhusus orang tua yang ada di Kabupaten Tabalong begitu dok, agar anaknya terhindar dari obesitas atau kegemukan. Silakan dok. Supaya terhindar dari obesitas, pola makan sehat itu kenalkan dulu kepada anak. Kapan dia harus susu kental manis nggak apa-apa dikasih, itu untuk selingan saja, dan itu bukan susu seperti itu. Jadi di piringnya diperbanyak sayuran, ikan dalam yang seperti yang saya bilang tadi, daging merah diganti dengan daging putih, seperti ayam, ikan. Kemudian minyaknya untuk menumis ganti minyak zaitun. Minyak zaitun tadi dok ya. Kemudian aktivitas fisik diperbanyak. Kemudian pola perilaku habis makan. Jangan langsung rebahan. Iya. Jangan ada camilan. Oke. Nah, itu lagi, terus lagi kita harus mengingatkan bahwa dia perlu kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Karena seorang anak yang gemuk susah cari baju. Iya. Kalau sudah di situ tuh, dia akan mikir, wah nanti saya kalau tumbuh ABG susah cari baju, malu juga. Iya. Jadi mungkin dia akan jadilah teman bagi seorang anak. Jadi selami dunianya dia. Jadi ini anak saya kok kenapa gemuk seperti ini? Apakah memang penyakit ataukah memang perilakunya yang salah? Selamilah dunianya dia. Jadi jadilah teman bagi dia. Setelah jadi teman baru kita bisa ubah perilaku dia. Jadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Kita sebagai orang tua harus bisa mengerti, melihat anak ini selami tadi kalau bahasa dokter ya. Dan lihat kita kalau sudah umur di atas 5 tahun sudah mengenal grafik pertumbuhan, kenalkan grafik pertumbuhan. Ini nak, ini kan kamu mestinya grafiknya seperti ini. Jadi kalau mama orang tua pun bingung ya membaca grafik pertumbuhan, silahkan datang ke petugas medis terdekat. Jadi diskusi dengan kami silahkan, tidak masalah. Jadi di situ akan dilihat grafik, oh ternyata standarnya tuh umur segini dengan tinggi segini gitu. Jadi dengan grafik yang standar itu kan di antara -2 plus +2 itu masih normal. Itu atau KMS aja ya. Buku KMS itu ada di mana-mana. Kalau grafik hijau semua itu aman. Jadi anaknya berada di posisi yang aman gitu aja. Umpamanya susah ya mencari sungkan ya mau ketemu petugas medis, silahkan grafik pertumbuhan aja, plot sendiri umurnya berapa, berat badan berapa, tarik plot ke atas, oh di hijau aman gitu. Tapi kalau di atas yang hijau, wah bahaya nih anak saya gitu, pantau sendiri juga bisa kok. Sekarang sudah mudah juga akses untuk keluar. Betul, dengan aplikasi juga ada. Oh ada aplikasinya? Ada. Oke, nah ini sangat mempermudah kita tentunya. Betul. Sebagai orang tua. Nah terima kasih sekali dok untuk pertemuan kali ini, sangat bermanfaat sekali dokter. Semoga sehat-sehat dok ya. Amin, dan semoga puasanya lancar juga dokter. Amin. Nah dan pemirsa, kita harus berakhir sampai di sini. Tetap saksikan Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan setiap minggunya. Dan kami harus pamit undur diri. Saya Komaria dan Ibu Leni. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.